Liu Fengqiao tergeletak di tanah, memuntahkan darah dan terluka parah. Sialan, sialan. Liu Fengqiao meraung dalam hati, matanya penuh dengan niat membunuhnya. Namun, ia tak berani membiarkan Lu Ming melihatnya dan khawatir ia akan dibunuh oleh Lu Ming. Sekarang, pergi dari sini. Seru Lu Ming dingin. Pergi, pergi. Liu Fengqiao berjuang untuk bangun, giginya berderak, ia merasa sangat terhina di luar. Kedua lelaki tua itu segera menyusul. Dalam sekejap, mereka menghilang di sini. Zanzu, biarkan pihak lain seperti ini. Hati-hati mereka akan membalas dendam, kata seorang prajurit kera. Tidak apa-apa, mereka ingin balas dendam, biarkan mereka datang. Lu Ming tersenyum. Petik 2, rumah Liu Feng Junhou, dia belum memikirkannya. Jika pihak lain ingin membalas dendam, dia tinggal mengacaukan situasi di wilayah bintang campuran, untuk memancing di air yang bermasalah. Setelah itu, kehidupan Lu Ming kembali stabil, dan dia mengabdikan diri untuk berlatih setiap hari. Kediaman Liu Feng Junhou berada di aula besar tempat pangeran dan markis Liu Feng duduk. BR lebih besar dari, untuk membalas dendam Lu Gong atas kesombongannya. Sentuh, Liu Feng Junhou memukul gagang kursi dan menghancurkannya. Lu Ming benar-benar, dia pikir dia punya bakat, jadi dia melanggar hukum. Wajah Liu Feng Junhou muram, dan matanya berbinar-binar karena ingin membunuh. Ayah harus membalaskan dendamku. Teriak Liu Feng Xiao, jangan khawatir, kau tidak perlu tinggal di dunia ini. Ayo, Liu Feng Junhou menyesap minumannya dengan ringan. Tiba-tiba, sesosok muncul. Kirim seseorang untuk menghancurkan kediaman Qianlong. Perintah Liu Feng Junhou. Ya, sosok itu diperintahkan untuk mundur dan memanggil para ahli untuk menyerang Lu Ming. Saat itu, seorang pria besar berpenampilan seperti penjaga bergegas masuk ke aula. Junhou, ini tidak baik. Penjaga itu sedikit panik. Ada apa? Sangat panik, tanya Liu Feng Junhou dingin. Junhou, aku tidak tahu apa yang terjadi. 4 bajak laut bintang di wilayah bintang Tianhun tiba-tiba bergabung untuk menyerang banyak keluarga klan di Taiksu Sengchao kita. Keluarga Liu Feng Junhou kita telah menduduki satu sungai bintang. Laporan dari penjaga. Apa? Liu Feng Junhou terkejut dan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. 4 bajak laut bintang bergabung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa bergandengan tangan? Liu Feng Junhou hampir meraung. Di wilayah bintang campuran, ada banyak bajak laut bintang, besar dan kecil, tetapi di antara mereka, ada 4 bajak laut bintang terkuat, yang dikenal sebagai 4 raja bajak laut. Mereka adalah kelompok bajak laut rambut hijau, kelompok bajak laut binatang buas, kelompok bajak laut jenggot merah, dan kelompok bajak laut besar. Keempat resimen bajak laut ini mendominasi wilayah bintang Tianhun dan sangat kuat. Bahkan kediaman Liu Feng Junhou patut ditakuti. Namun, di masa lalu, keempat kelompok bajak laut bintang tersebut bertempur dengan caranya masing-masing dan menduduki wilayah bintang masing-masing. Mereka tidak pernah bekerja sama. Mereka bahkan saling menyerang dan memperebutkan wilayah dan sumber daya. Kali ini, bagaimana kita bisa bersatu dan menyerang mereka? Kirim para ahli, lawan mereka dengan sekuat tenaga, dan kalian harus menghadang mereka. Liu Feng Junhou minum dan memberi perintah. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa peduli pada Lu Ming. Kita harus berurusan dengan para bajak laut bintang terlebih dahulu dan berurusan dengan Lu Ming. Segera setelah itu, sejumlah besar master dari kediaman Liu Feng Junhou berangkat ke perbatasan. Langit bercampur dengan wilayah bintang, awalnya sangat kacau, tetapi periode waktu ini, lebih kacau lagi. Keempat resimen bajak laut bergabung untuk menyerang wilayah yang diduduki oleh keluarga klan Taiksu Sengchao. Untuk sementara waktu, langit bercampur dengan wilayah bintang, dan semua tempat jatuh ke dalam pertempuran sengit. Lu Ming dan rekan-rekannya juga terus memperhatikan masalah ini. Untungnya, wilayah Lu Ming berada di sebelah timur wilayah bintang Tianhun, dikelilingi oleh klan-klan lain. Bajak laut bintang tidak dapat menyerang Lu Ming untuk sementara waktu. Lu Ming aman di sini. Pada hari ini, Lu Ming mengumpulkan banyak orang kuat untuk membahas bagaimana menghadapi situasi di masa depan. Pada saat ini, utusan dari kediaman Liu Feng Junhou datang ke kediaman Qianlong dan bertemu Lu Ming. Keluarga Liu Feng Junhou memanggil semua klan di wilayah bintang Tianhun untuk membahas bisnis dengan keluarga Liu Feng Junhou dan bersama-sama menyerang bajak laut antar bintang. Ini adalah pesan yang dibawa oleh utusan Liu Feng Junhou. Setelah pengumuman itu, pihak lain pergi. Kumpulkan semua orang untuk berkumpul di istana Liu Fengtian. Semua orang terkejut. Tuan, kurasa itu tidak benar. Kau menyinggung Liu Fengqiao terakhir kali. Jika kau pergi ke rumah Liu Fengjun seperti ini, aku khawatir kau akan diincar oleh pihak lain. Selanjutnya, Jenderal Ke Yuan membungkuk memberi saran. Lagi pula, mereka hanyalah belalang yang diikat dengan tali. Baiklah, aku ingin melihat trik apa yang dimainkan pihak lain. Lu Ming tersenyum. Terlebih lagi, Taiksu Sengchao menetapkan bahwa dalam menghadapi perang, pemerintahan klan yang lebih tinggi berhak memanggil klan yang lebih rendah untuk melawan musuh. Jika dia tidak pergi, pihak lain akan punya lebih banyak alasan untuk menghadapinya. Angkat tanganmu, dan kalian siap berangkat. Lu Ming mengumumkan. Tak lama kemudian, Lu Ming bersama sekelompok ahli berangkat menuju rumah Liu Feng Junhou.
Setibanya di rumah Liu Feng Junhou, seseorang mengatur agar mereka tinggal di sana terlebih dahulu. Lagi pula, kita harus menunggu orang-orang dari klan lain untuk membahas hal-hal tertentu. Waktu berlalu begitu cepat, dan setengah bulan telah berlalu. Pada saat itu, seseorang datang untuk memberitahu Lu Ming dan meminta mereka untuk berdiskusi. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruang terbuka yang luas. Ruang terbuka ini, yang sangat luas, terbagi menjadi beberapa area, mewakili berbagai klan. Lu Ming dan yang lainnya menemukan kediaman Qianlong dan duduk di sana. Setelah itu, ada orang-orang dari klan lain, termasuk klan prajurit dan jenderal. Setidaknya ada ratusan klan, besar dan kecil. Setiap klan membawa sejumlah besar ahli untuk datang ke area ini. Area ini penuh dengan orang. Secara relatif, Lu Ming membawa jumlah orang paling sedikit. Pangeran Liu Feng datang. Tiba-tiba, seseorang berkata sesuatu. Di kejauhan, sekelompok orang terbang di atas, jumlahnya sangat banyak. Yang pertama adalah seorang pria tua yang terlihat berusia sekitar 60 tahun. Ia bertubuh besar, kuat, dan berwibawa. Ia adalah Liu Feng Junhou dan Liu Feng Hu. Di tepi Liu Feng Hu, seorang pria parubaya berusia 30-an adalah Liu Feng Qiao. Orang-orang dari rumah Liu Feng Junhou mendarat di area eksklusif mereka, yang merupakan lokasi geografis tertinggi dan dapat melihat ke segala arah. Saya telah melihat Liu Feng Junhou. Banyak orang berdiri dan bertepuk tangan. Tentu saja, Lu Ming duduk di sana tanpa berniat untuk berdiri. Silakan duduk. Liu Feng Junhou melambaikan tangannya dan mempersilakan semua orang duduk. Pada saat yang sama, ia melirik Lu Ming, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Saya pikir kalian semua tahu apa yang akan terjadi jika kita semua berkumpul kali ini. Pangeran Liu Feng berhenti sejenak dan berkata, 4 resimen bajak laut telah bergabung untuk menyerang semua klan Taixu Sengchao. Selama periode ini, banyak klan telah menderita bencana. Mendengar kata-kata Liu Feng Junhou, beberapa orang tampak muram. Selama periode ini, orang-orang ini diserang oleh resimen bajak laut dan menderita kerugian besar. Bahkan beberapa rumah klan dihancurkan oleh resimen bajak laut, dan hanya sisanya yang melarikan diri ke kediaman Liu Feng Junhou. Kali ini, mengumpulkan kalian semua berarti menyatukan semua kekuatan pemerintahan klan untuk melawan 4 kelompok bajak laut bersama-sama. Kata Liu Feng Junhou dengan suara lantang. Aku ingin mendengar dari kalian. Lakukan yang terbaik. Tiba-tiba, banyak orang minum, mengikuti aliran angin Junhou. Apakah ada yang tidak setuju atau tidak mau berkontribusi? Liu Feng Junhou melihat sekeliling. Tidak ada yang berbicara. Menurut peraturan Taixu Sengchao, jika terjadi perang, pemerintahan klan yang lebih tinggi berhak memobilisasi pemerintahan klan yang lebih rendah untuk berperang bersama. Tentu saja, tidak ada yang akan menentangnya, dan Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Karena tidak ada yang menentang, masalah ini telah selesai. Sekarang, saya akan memberikan tugas. Semua kelompok etnis harus memenuhi tugas mereka masing-masing, dan berusaha keras untuk memblokir dan bahkan memusnahkan resimen bajak laut. Kata Liu Feng Junhou dengan suara lantang. Tanpa berkata apa-apa, mereka menunggu aliran angin Junhou di bawah. Pembagian tugas berikutnya adalah poin kunci dan poin kunci yang menjadi perhatian semua orang. Segera, Liu Feng Junhou mulai membagikan tugas. Tak lama kemudian, giliran Lu Ming. Kediaman Qianlong, kediaman Meteor, kediaman Jenderal Qianyu. Kalian bertanggung jawab untuk menjaga galaksi Feile. Kata Liu Feng Junhou. Apa, galaksi Feile, yang merupakan arah serangan utama bajak laut berjenggot merah. Kalian meminta kami untuk berjaga di sana, bukankah kalian meminta kami untuk mati? Tiba-tiba, seorang pria parubaya meraung. Pria ini adalah pemimpin kediaman Meteor. Pada saat yang sama, beberapa gubernur lainnya juga memanggil. Ada susunan teleportasi besar di sistem Feile, yang merupakan arah serangan utama kelompok bajak laut berjenggot merah. Selama galaksi Feile direbut, ia dapat langsung mengangkut pasukan untuk menyerang klan lain dengan bantuan susunan teleportasi di sana. Ini adalah arah serangan utama resimen bajak laut berjanggut merah. Tidak diragukan lagi mereka mencari kematian dengan menjaga beberapa klan di sana. Apa, ada komentar? Kau tidak ingin berusaha sekuat tenaga, kan? Wajah Liu Feng Junhou muram dan ia berteriak. Haha, kediaman Qianlongku awalnya berada di pedalaman, jauh dari galaksi Feile, tetapi kau mengirimku ke galaksi Feile untuk melawan bajak laut berjanggut merah. Apa maksudmu? Lu Ming mencibir. Rumah Qianlong berada di pedalaman. Resimen bajak laut ingin melawannya. Lokasinya sangat jauh. Namun, Liu Feng Junhou mengirim rumah Qianlong ke sana, jelas mengincar Lu Ming. Ia ingin menyingkirkannya dengan bantuan kelompok bajak laut jenggot merah. Lu Ming tidak berbicara, dan penguasa rumah Meteor memanggil. Markis, aku tahu aku telah menyinggung Markis muda sebelumnya, tetapi kau tidak bisa begitu terang-terangan menentangku. Biarkan aku melawan kelompok bajak laut jenggot merah, itu artinya mati. Teriak pemimpin rumah Meteor. Lancang, teriak Liu Feng Junhou, tubuhnya dipenuhi napas yang mengerikan, bagaikan batu besar. Pemimpin rumah Meteor adalah yang pertama menanggung beban. Wajahnya berubah drastis. Ia mundur dan hampir muntah darah. Apakah maksudmu aku sengaja mengirimmu ke sana untuk membalas dendam?
Tanya Liu Feng Junhou dingin. Penguasa rumah meteor tidak berbicara, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia memang berpikir seperti itu. Sudah kubilang, aku ini pebisnis, dan aku tidak akan pernah membalas dendam demi keuntungan pribadi. Kali ini, kita membutuhkan upaya bersama dari semua pemerintahan etnis untuk melawan 4 kelompok bajak laut utama, agar kita memiliki peluang untuk menang. Petik 2. Kalau masing-masing punya rencana sendiri dan tidak mau berkontribusi, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan dari 4 resimen bajak laut? Nah, kalau ada orang lain yang punya pendapat, mereka akan mengikuti aturan. Aku akan melaporkannya ke Seng Chao dan mengatakan bahwa ada keluarga klan yang menolak menerima kiriman. Kata Liu Feng Junhou. Wajah kepala rumah meteor itu tampak muram. Lu Ming mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi kali ini. Aliran angin Junhou ini terlalu munafik. Sekalipun dia membuka mulutnya, itu sia-sia, dan dia akan menjadi sasaran pihak lain yang tidak menghormati aturan. Kantor Jenderal Qianyuku, aku akan melakukan yang terbaik untuk mematuhi perintah Kaisar dan Markis. Jenderal dari kantor Jenderal Qianyu buru-buru berkata bahwa dia juga dikirim untuk bergabung dengan Lu Ming dan mereka. Baiklah, tugas-tugas pemerintahan telah diatur. Kalian bisa berangkat, menyelesaikan tugas kalian sendiri, dan memusnahkan keempat resimen bajak laut bersama-sama. Seru Liu Feng Junhou dengan suara lantang. Ya, setelah menerima perintah, mereka semua berangkat ke barisan transmisi dan pergi ke tempat-tempat yang perlu dijaga. Lu Ming juga membawa sekelompok ahli, yang tersisa di sini, ke galaksi Vele. Tak lama kemudian, semua orang di mansion pergi, hanya menyisakan orang-orang dari rumah Liu Feng Junhou. Ayah, langkah ini benar-benar keterlaluan. Mansion Qianlong, mansion meteor. Jika kau berani menyinggung perasaanku, mereka semua akan mati. Kali ini, mereka akan dibunuh dengan bantuan kelompok bajak laut Jenggot Merah. Liu Fengqiao mencibir, rencanaku bukan hanya membunuh mereka, tapi juga menghancurkan Qianlong Mansion dan Meteor Mansion. Jika kekuatan orang-orang ini terkumpul, mereka masih bisa menghadang kelompok bajak laut Jenggot Merah selama beberapa hari. Setelah mereka hancur, beberapa hari telah berlalu. Kita akan memanfaatkan hari-hari ini untuk menghabisi kelompok bajak laut yang lebih besar dan mengalahkan keempat kelompok bajak laut utama. Mata Liu Feng Junhou memancarkan cahaya bijak. Beberapa detik, ayah, sungguh luar biasa. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Qianlong dan Meteor Mansion, tapi juga menggunakan kekuatan mereka untuk menjerat bajak laut Jenggot Merah. Ini seperti sekali mendayung dua burung terlampaui. Aku mengaguminya. Liu Fengqiao menatap dengan kagum. Hahaha, Liu Feng Junhou tertawa dan tampak bangga. Galaksi Vele, yang terletak di wilayah pusat wilayah bintang campuran, memiliki susunan transmisi yang sangat besar, sehingga menjadi tempat persaingan strategis. Resimen bajak laut Jenggot Merah tidak jauh dari area ini. Jika mereka ingin menyerang keluarga klan Taiksu Seng Chao dalam skala besar, mereka harus terlebih dahulu merebut susunan transmisi. Oleh karena itu, mereka pasti akan menyerang di sini dalam skala besar. Tak lama kemudian, Lu Ming, keluarga Meteor, keluarga Jenderal Qianyu, datang ke sini dan mendarat di sebuah meteorit di luar galaksi Vele. Semua orang sudah di sini. Sekarang, aku akan mengumumkan tugas yang ada di depanku. Mata Jenderal Qianyu menyapu, dan dia tampak seperti seorang bos. Memang, hanya ada satu kediaman jenderal di antara 8 kelompok etnis. Dalam hal pangkat, kediaman Jenderal Qianyu memang yang tertinggi. Mata orang-orang tertuju pada Jenderal Qianyu. Kalian, jaga planet di sebelah kiri. Jenderal Qianyu menunjuk kedua keluarga klan, lalu ke Lu Ming dan pemimpin kediaman meteor. Dia berkata, kalian berdua menjaga planet di depan kalian. Ingat, susunan transmisi ada di planet itu. Sekalipun kalian bertarung sampai mati, kalian harus melindungi planet ini, mengerti? Kata Jenderal Qianyu. Haha, Lu Ming tertawa mengejek. Apa yang kau tertawakan? Jenderal Qianyu menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Kau telah memberi kami semua tugas berbahaya. Apa misimu di kantor Jenderal Qianyu? Tanya Lu Ming. Menghadapi masalah Lu Ming, tatapan dingin di mata Jenderal Qianyu justru lebih cerah. Kau menanyaiku? Tanya. Jenderal Qianyu dingin. Ya, aku menanyaimu. Lu Ming berkata dengan ringan, tanpa menunjukkan wajah apapun. Wajah Jenderal Qianyu semakin dingin, dan tatapan dinginnya pada Lu Ming menunjukkan jejak niat membunuh. Akan kukatakan apa yang akan dilakukan kantor Jenderal Qianyuku. Di sini, kantor Jenderal Qianyuku memiliki kekuatan terkuat. Mereka seharusnya berada di barisan belakang dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Begitu ada pihak yang gagal bertahan, aku akan mengirim seseorang untuk mendukung pihak mana. Sekarang, kau mengerti? Tanya Jenderal Qianyu dingin. Di barisan belakang, kurasa kau ingin melindungi kekuatanmu sendiri. Jika situasinya salah, kau bisa segera mengungsi, kan? Lu Ming mencibir. Sombong, kau memfitnah. Teriak Jenderal Qianyu. Memfitnah. Baiklah, ayo kita ganti. Aku akan mengambil alih barisan belakang dan mengendalikan seluruh situasi. Sama saja, Lu Ming berkata, kau datang. Hehe, untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, kita membutuhkan kekuatan terkuat.
Rumah Qianyuku adalah kantor jenderal. Kau hanyalah rumah seorang prajurit. Apa kau ingin membandingkan denganku? Apa kau pikir kekuatan rumah Qianlonmu lebih kuat daripada rumah Jenderal Qianyuku? Jenderal Qianyu berkata dengan dingin. Jawabannya benar. Itulah yang kupikirkan. Tidak, sebenarnya, kekuatan rumah Qianlonku benar-benar lebih baik daripada kau. Kata Lu Ming sambil tersenyum tipis. Sombong, arogan, dan bodoh. Jenderal Qianyu sangat marah, wajahnya garang, dan niat membunuhnya penuh dengan aura. Dia berkata, karena kau berkata begitu, aku akan mencoba rumah Qianlonmu. Kekuatan apa yang kau miliki? Ayo, tangkap dia untukku. Begitu Jenderal Qianyu melambaikan tangannya, beberapa orang melangkah keluar di belakangnya dan berjalan menuju Lu Ming, dipenuhi napas yang kuat. Total ada 3 orang, semuanya adalah dewa tertinggi. Berulang kali menentang Jenderal, pelanggaran berikut, berlututlah untuk mengakui kesalahanku. Berlututlah, 3 dewa tertinggi menyerang Lu Ming. Mereka berada di bawah tekanan yang mengerikan dan gila. Mereka ingin berlutut di hadapan Lu Ming. Namun Lu Ming, seperti gunung besar, berdiri di sana, tak bergerak. Suruh mereka berlutut. Pada saat ini, Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin dan melambaikan tangan sedikit. Boom, seorang prajurit kera melangkah keluar, mengulurkan telapak tangan dan menekan ke depan. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan besar mengembun dari udara tipis, menuju tekanan 3 puncak Raja Dewa. Raja Dewa, 3 dewa puncak meraung ngeri, lalu dengan suara plop, mereka tak berdaya melawan. Mereka berlutut di tanah dan berlutut di depan Lu Ming. Raja Dewa, kau punya orang kuat di alam Raja Dewa. Pantas saja kau begitu berani dan tak menghiraukanku. Pupil Jenderal Qianyu mengerut, menunjukkan sedikit kesungguhan. Wajah-wajah kelompok etnis lain tampak bermartabat. Umumnya, sangat sulit menemukan sosok seperti itu di Istana Kaisar Dewa. Umumnya, hanya kediaman jenderal yang bisa memiliki sosok seperti itu. Tentu saja, akan ada pengecualian. Jika ada yang lebih kuat, kirimkan. Kata Lu Ming ringan. Lu Ming, jangan kira ada Raja Dewa, kau bisa melawanku. Kau terlalu muda. Jenderal Qianyu mendengus dingin, tiba-tiba melangkah keluar, tubuhnya mengeluarkan napas yang keras. Ketika ia melangkah keluar, ada seorang lelaki tua di sampingnya, yang juga mengembuskan napas yang mengerikan. Raja Dewa, Jenderal Qianyu dan lelaki tua itu adalah dewa. Jelas, kantor Jenderal Qianyu juga memiliki 2 dewa yang kuat, yang sebanding dengan kantor Jenderal Pembuka Gurun. Kau pergi dan halangi Tuan, dan yang lain akan memberikannya padaku. Jenderal Qianyu berbicara kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengangguk dan terus melangkah menuju salah satu kera dan panglima perang yang kuat. Jenderal Qianyu sendiri bergegas menghampiri Lu Ming. Anak muda, lebih baik tetap rendah hati dan patuh. Di mata Jenderal Qianyu, ada cahaya dingin dan napas yang dahsyat, membentuk badai yang kuat dan menyerbu Lu Ming. Namun, badai angin kencang itu belum menyerbu Lu Ming. Ada napas yang lebih kuat di sekitar Lu Ming. Ia bergegas keluar dan menghancurkan napas Jenderal Qianyu. Itu adalah prajurit kera besar lainnya. Raja Dewa lagi. Jenderal Qianyu terkejut, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan wajahnya sangat bermartabat. Lelaki tua dari rumah Jenderal Qianyu juga terkejut. Ia segera mundur dan tidak berani tinggal. Ada 2 dewa, orang-orang dari kelompok etnis lain juga terkejut. Tanpa diduga, Lu Ming hanyalah seorang prajurit biasa, dengan 2 dewa di sekelilingnya. Pantas saja ia mengabaikan Jenderal Qianyu dan langsung saling berkonfrontasi tanpa rasa takut. Seketika, mereka pun senang. Semakin kuat Lu Ming, semakin besar kemungkinan mereka melawan bajak laut berjanggut merah. Sekarang, seberapa kuat aku? Lu Ming menatap Jenderal Qianyu dengan ringan. Jenderal Qianyu mendengus dingin dan tak berbicara. Berhenti bicara. Hehe, bagaimana kalau aku yang menjaga belakang? Lu Ming melanjutkan. Tunggu sebentar, karena kau punya kekuatan seperti itu, kurasa rencana kita bisa diubah. Kata Jenderal Qianyu. Bagaimana cara mengubahnya? Tanya Lu Ming. Aku tidak tahu kau punya kekuatan seperti itu, jadi aku membuat kesalahan. Sekarang kau punya kekuatan seperti itu, kita tidak perlu menjaga bagian belakang. Kita bisa langsung membangun pertahanan di planet ini dengan susunan transmisi. Dengan kekuatan kita, membangun susunan besar terlebih dahulu pasti akan menghentikan kelompok bajak laut jenggot merah untuk sementara waktu. Ketika keluarga Junhou telah mengalahkan musuh, kita tentu akan kembali untuk membantuku. Bagaimana dengan pengaturan ini? Kata Jenderal Qianyu. Melihat ada 2 dewa di sekitar Lu Ming, ia tentu tidak berani bersikap sombong. Tidak, kurasa itu bukan cara yang bagus. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Jenderal Qianyu. Terus terang, kediaman Liu Feng Junhou tidak bermaksud membiarkan kita datang ke sini. Kami ingin menyingkirkan kami dengan bantuan resimen bajak laut berjenggot merah. Kata Lu Ming. Ini membuat orang lain terlihat sangat buruk. Tentu saja, mereka juga tahu rencana Liu Feng Junhou. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kalau begitu, kenapa kita harus bekerja di sini? Caraku adalah, ketika bajak laut berjenggot merah menyerang, kita akan langsung mundur dan menyerahkan tempat ini kepada bajak laut berjenggot merah. Kata Lu Ming sambil tersenyum.
Apa? Yang lain terkejut. Jika tidak bisa melawan, langsung mundur. Bukankah mungkin bajak laut berjenggot merah bisa pergi ke pedalaman wilayah bintang Tianhun dengan bantuan susunan teleportasi di sini? Kau berani sekali. Kau membelot ke musuh. Kau adalah kejahatan besar, teriak Jenderal Qianyu. Pembelotan apa? Selama keempat resimen bajak laut itu dibasmi nanti, itu akan menjadi pencapaian besar. Apakah itu akan dianggap bersalah? Lu Ming mencibir. Bunuh keempat resimen bajak laut itu. Dasar orang gila, aku akan melaporkan masalah ini kepada Pangeran Liu Feng. Kamu akan dihukum, teriak Jenderal Qianyu. Dia akan membawa orang untuk pergi dan melapor ke Liu Feng Junhou. Jenderal Qianyu juga pernah menyinggung keluarga Liu Feng Junhou saat itu, tetapi ia sudah lama menyesali keinginannya untuk memperbaiki hubungan antara kedua klan. Sekarang, selama ia melaporkan rencana Lu Ming kepada Liu Feng Junhou, ia mungkin bisa memperbaiki hubungan antara kedua klan dan mencegahnya menjaga galaksi Vele. Karena itu, ia akan segera pergi, tetapi Lu Ming tidak akan membiarkannya pergi. Sosok itu berkedip. Beberapa panglima perang kera mengepung orang-orang di kediaman Jenderal Qianyu. Apa, jika kalian ingin menjadi kuat, kalian punya dua dewa, dan aku punya dua dewa di sini. Apa kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Jenderal Qianyu mencibir. Aku punya dua penguasa. Siapa yang memberitahumu? Apa kalian sendiri yang melakukannya? Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, turunkan mereka. Boom, boom. Pada saat yang sama, napas para kera, semuanya, membuat seluruh film bergetar. Ada 4 dari mereka, semuanya adalah dewa. Pupil Jenderal Qianyu melebar tajam, menunjukkan warna yang tak terbayangkan. Ia meraung, mereka semua adalah dewa. Bagaimana mungkin? Bunuh! Salah satu dari mereka berteriak histeris, melangkah maju dan melancarkan serangan. 3 panglima perang kera yang tersisa tidak bergerak, menjaga semua sisi untuk mencegah yang lain melarikan diri. Cepat keluar! Jenderal Qianyu meraung, bersama bawahannya, mencoba keluar dari pengepungan. Sekelompok orang bergabung untuk menyerang prajurit kera. Kekuatan sekelompok dewa dan raja tingkat tinggi sungguh menakjubkan. Namun, tinju prajurit kera besar itu meledak, dan kekuatan tinju yang mengerikan langsung mengalahkan kekuatan tinju Jenderal Qianyu dan yang lainnya. Kekuatan tinju yang menakutkan itu tak henti-hentinya, seperti ombak badai, menerjang orang-orang di kediaman Jenderal Qianyu. Keberadaan raja, seperti karung yang rusak, terlempar ke belakang, jatuh ke tanah, dan memuntahkan darah. Inilah orang kuat dari klan perang kera. Jika tidak, semua orang di kerajaan dewa akan mati. Jenderal Qianyu, serta keberadaan alam raja dewa lainnya, terkejut dan mundur. Dewa dan raja itu ganda. Jenderal Qianyu meraung kaget. Bunuh! Prajurit kera itu terus menyerang. Tubuhnya membesar dan menunjukkan rahasia pertempuran hantu. Kekuatannya semakin kuat. Setiap gerakannya membuat langit berbintang ikut bergerak. Meteorit di bawah kaki mereka langsung meledak dan berubah menjadi bubuk, dan yang lainnya mundur. Di hadapan klan perang kera besar, kedua jenderal itu kalah telak. Sekalipun mereka berusaha sekuat tenaga, mereka hanya bisa mundur berkali-kali dan akhirnya ditindas. Setelah beberapa gerakan, lelaki tua itu terpukul, tubuhnya tiba-tiba mundur, muntah darah, dan terluka parah. Jenderal Qianyu yang tersisa bahkan lebih tak terkalahkan. Ia nyaris tak bisa melawan beberapa gerakan. Ia juga terluka parah, napasnya tersengal-sengal. Ia dicekik oleh para prajurit kuat dari klan perang kera dan tak bisa bergerak. Di ujung tanduk, 6 prajurit lainnya yang berada di rumah, semuanya tercengang, tak percaya melihat pemandangan ini. Jenderal Qianyu, sang Raja Dewa, sangat menderita saat ini. Ia seperti anjing mati, tenggorokannya tercekat, hidup dan mati berada di antara pikiran orang lain. Kekuatan yang mengerikan, mereka takjub, dan hati mereka bergetar hebat. Kekuatan anak buah Lu Ming sungguh mengejutkan mereka. Mati, Panglima Perang Kera Hantu meraung, menunjukkan niat membunuh yang ganas. Jenderal Qianyu ketakutan setengah mati dan meraung sekuat tenaga, ampuni nyawaku, ampuni nyawaku. Lu Ming melambaikan tangannya sedikit, dan para prajurit kuat dari klan perang kera berhenti. Kau bisa bersumpah setia padaku demi asal-usul kehidupanmu. Aku tak ingin mengulanginya. Jika kau tak setuju, kau akan mati. Lu Ming membuka mata emas dan besinya. Tentu saja, 10.000 Jenderal Qianyu tak akan mau. Bersumpah demi asal-usul kehidupannya, ia akan kehilangan kebebasannya. Namun, ia tak akan pernah berani bicara. Ia takut akan dibunuh jika membuka mulut. Beri kau 3 tarikan napas. 3, 2, Lu Ming mulai menghitung mundur. Aku berjanji, teriak Jenderal Qianyu. Dalam keadaan seperti ini, kita hanya bisa berjanji. Tak ada jalan lain. Jenderal Qianyu langsung bersumpah setia pada Lu Ming. Kemudian, bawahan sang jenderal juga bersumpah setia pada Lu Ming. Dengan cara ini, Lu Ming telah mengambil alih kediaman Jenderal Qianyu, membuka kediaman Jenderal Wastelen, dan mendapatkan para ahli dari kediaman kedua jenderal tersebut. Bersumpah juga. Kemudian, Lu Ming menatap ke 6 prajurit lainnya dan berkata dengan dingin. Haruskah kami bersumpah juga? Lu Ming, kami tidak menyinggungmu. Jangan pergi terlalu jauh. Kepala 6 prajurit itu langsung meraung.
Sekarang setelah kau tahu rencanaku, apa kau pikir kau bisa pergi dengan aman? Jika kau tidak bersumpah untuk bergabung denganku, kau akan pergi. Kata Luming dingin. Luming, aku tidak akan pernah memberitahumu tentang rencanamu. Salah satu dari mereka langsung berkata, maaf, aku tidak percaya padamu. Aku akan memberimu dua pilihan. Satu, bersumpah demi asal-usul kehidupan, setia padaku, dan yang kedua, membunuhmu segera. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, dengan lambaian tangannya, orang kuat dari klan perang kera melesat di langit berbintang. Pada saat yang sama, orang-orang dari kantor Jenderal Qianyu juga mulai mengepung ke 6 rumah prajurit itu. Kalian juga punya 3 napas, bunuh. Kata Luming dingin. Luming, aku berasal dari keluarga besar di ibu kota suci, beraninya kau menyentuhku. Teriak seorang kepala keluarga yang sedikit lebih muda. Pria ini berasal dari keluarga besar di ibu kota suci Taiksu. Bagaimana mungkin dia dengan mudah berpaling pada orang lain? Bunuh. Sebelum pria itu berbicara, Luming memberi perintah. Boom, seorang prajurit kera di arah itu mulai bertarung, dan dengan tinju yang besar, ia meremas langit dan membunuh rumah prajurit itu. Tidak, jangan. Rumah prajurit itu meraung ngeri. Namun hasilnya sudah pasti, tangannya tidak memiliki orang kuat di alam Raja Dewa, sama sekali tidak mampu menahan serangan Raja Dewa. Tinjunya menghancurkannya, dan pemilik rumah besar itu, beserta orang-orang yang dibawanya, meledak terus-menerus, menewaskan sepertiga dari mereka secara tiba-tiba. Sisanya gemetar, keringat dingin mengucur deras, panik tak tertandingi. Maukah kau menyerah? Luming berkata dengan dingin. Ya, kami mau. Teriak yang lain, dan yang lainnya mulai bertarung. Dan kau, Luming menatap kelima rumah prajurit yang tersisa. Kami juga akan. Kelima rumah prajurit itu, yang tidak berani setuju, mengangguk cepat. Ujung rumah prajurit itu tepat di depan kita. Luming terlalu tegas untuk membunuh secara langsung, terlepas dari identitas pihak lain. Setelah semua orang bersumpah, Luming tersenyum. Kekuatan ini telah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Ayo pergi ke sistem Vele dan atur beberapa di luar. Setelah bajak laut berjanggut merah membunuh kita akan langsung mundur. Luming memberi perintah. Jenderal Qianyu dan yang lainnya sangat bingung mengapa Luming melakukan ini. Sekalipun resimen bajak laut berjenggot merah diizinkan memasuki pedalaman, sekalipun itu bisa membuat rumah Liu Feng Junhou rentan, Luming tidak akan sanggup menanggung kejadian itu jika ditransmisikan kembali ke ibu kota suci, dan ia akan dihukum. Kecuali Luming benar-benar dapat memusnahkan keempat kelompok bajak laut itu, tetapi apakah Luming memiliki kekuatan seperti itu? Terlepas dari keraguan mereka hanya bisa patuh sekarang. Setelah itu, mereka mulai berhias, dan mereka menunggu dengan tenang. Mereka tidak menunggu terlalu lama, jauh di langit berbintang, terdapat lebih dari selusin kapal perang bintang raksasa, terbang menuju sisi ini. Setiap kapal perang bintang sangat besar, panjangnya ratusan ribu mil, yang terbesar, bahkan sepanjang 1 juta mil, seperti planet kecil. Bajak laut berjenggot merah, kita di sini. Bunuh. Ketika lebih dari selusin kapal perang mendekati sistem Vele, deru gunung dan ombak terdengar dari kapal perang. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kapal perang dan bergegas menuju sistem Vele. Mundur, Luming memberi perintah, dengan anak buahnya mundur, keluar dari kejauhan. Di ruang komando kapal perang terbesar, sekelompok orang dapat melihat apa yang terjadi di luar melalui layar di depan kapal perang. Pria berjanggut merah panjang di depannya, tetapi orang dengan jenggot terpanjang berdiri di depannya. Pria ini, pemimpin kelompok bajak laut jenggot merah, dikenal sebagai jenggot merah. Bagaimana retret ziarah Taiksu? Beberapa orang bertanya-tanya. Jenggot merah juga mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi pertempuran sengit untuk merebut galaksi Vele. Tanpa diduga, orang-orang dari Taiksu Sengchao tidak melawan sama sekali dan berjalan pergi. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya jenggot merah. Di wilayah bintang Tianhun, penduduk Taiksu Sengchao terbagi menjadi beberapa klan. Klan-klan ini saling bersaing dan saling curiga. Orang-orang ini tidak bisa berpikiran tunggal, jadi wajar saja jika mereka tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Jangan khawatirkan mereka, kirim seseorang untuk menjaga galaksi Vele. Kita akan pergi dari susunan transmisi di atas dan menghabisi mereka hingga ke pedalaman. Si janggut merah sangat cerdik dan langsung menyadari jalannya. Ya, orang-orang itu menjawab. Selanjutnya, lebih dari selusin kapal perang dari resimen bajak laut janggut merah, bersama sekelompok ahli, berjaga di sekitar sistem Vele. Si janggut merah sendiri, bersama sekelompok ahli, menghabisi mereka melalui susunan transmisi hingga ke pedalaman wilayah bintang Tianhun. Agar bisa berada di sungai bintang rumah Junliu, kali ini, sungai bintang. Kelompok bajak laut bis, kelompok bajak laut fanatik bergabung untuk menyerang sungai Liu Yunsing. Kedua pangeran memimpin para bajak laut melawan angin. Selama periode waktu ini, kedua belah pihak pasukan terbunuh tak terpisahkan, sangat tragis. Boom, boom, di langit berbintang yang luas, cahaya ilahi bersinar dan bertabrakan terus-menerus. Kedua belah pihak mengirimkan kapal perang besar, ratusan ribu mil, jutaan mil kapal perang,
terus-menerus menyemburkan sinar cahaya, melintasi langit berbintang yang panjang, saling membombardir. Serangan kapal perang ini sangat menakjubkan. Pada saat yang sama, sosok yang tak terhitung jumlahnya, bertarung di langit berbintang, ada orang yang jatuh. Kedua belah pihak telah menginvestasikan jutaan pasukan untuk bertarung bersama, dan selalu ada kematian dan darah yang memercik di langit berbintang. Di atas kereta perang yang besar, Liu Feng Junho duduk di dalamnya, menatap pertempuran antara kedua belah pihak dengan wajah muram. Selama periode waktu ini, rumah Liu Feng Junho kehilangan banyak hal yang membuatnya sakit hati. Untungnya, secara keseluruhan, kediaman Liu Feng Junho berada di atas angin. Di kerajaan dewa, kita harus saling mengalahkan dengan cepat. Perintah Liu Feng Junho, tak banyak waktu tersisa baginya. Ada 4 kelompok bajak laut di sisi lain. Meskipun 2 kelompok lainnya dihadang oleh orang-orang yang ia kirim, ia tahu bahwa orang-orang itu tak bisa menahan diri terlalu lama. Khususnya, Galaksi Veile, ia memperkirakan bahwa meskipun Luming dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga, mereka hanya akan bertahan paling lama beberapa hari, dan ia harus melawan balik 2 kelompok bajak laut Baishou dan Big dalam beberapa hari. Ya, di sekitar Liu Feng Junho, beberapa orang merespons, lalu muncul 5 atau 6 sosok, bergegas menuju medan perang. Kecepatannya sangat cepat, semua ini adalah eksistensi kerajaan dewa. Raja Dewa telah bergerak, pergi dan halangi mereka. Di sisi lain, ada pasukan gabungan para monster dan resimen bajak laut besar. Pada saat ini, sesosok dengan tinggi beberapa puluh meter membuka mulutnya, dan dia adalah pemimpin kelompok itu. Bunuh. Tiba-tiba, resimen bajak laut di sini, juga memiliki keberadaan batas Raja Dewa untuk bergegas keluar, dan mengalirkan angin Tuan Hou rumah Tuan Dewa untuk bertarung bersama. Perang Raja Dewa, yang lain membuka medan perang, karena kekuatannya terlalu mengerikan, akan melibatkan orang lain. Boom, boom, lebih dari selusin dewa dan pangeran bertarung bersama, terus-menerus bertabrakan. Setiap kali bertabrakan, langit berguncang, dan meteorit di sekitarnya terus-menerus meledak. Sebuah kilatan pisau melintas, sebuah meteorit raksasa berdiameter ratusan juta mil langsung terbelah menjadi 2 bagian oleh cahaya pisau, dan pecahannya tampak rapi dan halus. Kemudian sebuah pukulan menembus kehampaan dan menghancurkan sebuah planet raksasa menjadi 2. Perang Raja Dewa sungguh mengerikan. Jika tidak ada pertahanan di planet ini, planet itu akan langsung meledak. Ya Tuhan, kau memiliki kemampuan untuk menghancurkan bintang-bintang, bukan hanya omong kosong. Sebuah perkelahian, pertempuran sengit selama ratusan ronde, bagaimanapun juga, atau pihak Liu Feng Junho untuk menguasai. Yah, Big, sepertinya kita harus melakukannya sendiri. Binatang buas itu menatap Big, pemimpin resimen bajak laut Big. Pemimpin kelompok bajak laut Big, seorang wanita gemuk, tertawa aneh saat ini. Oke, ayo kita lakukan sendiri. Aku sedang mencoba kekuatanku. Kata-kata, melangkah keluar, keterkejutan yang kosong dan gila. Pada saat yang sama, semua hewan juga melangkah keluar, membuka mulut dan melolong, seperti binatang buas yang mengaum, mengguncang langit berbintang. Junho, Baishou, dan Big telah melakukannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa orang di kediaman Liu Feng menjadi pucat. Baishou dan Big, 2 orang di domain bintang campuran langit, memiliki reputasi yang hebat, entah berapa banyak Master Taiksu Seng Chao yang telah terbunuh. Ketika menyangkut 2 orang, banyak orang berubah warna. Apa yang kau takutkan? Hari ini, aku akan memenggal kepala kedua orang itu. Pangeran dan Markis Liu Feng berdiri dari kereta perang dengan bau yang mengerikan. Boom, kereta perang mulai bergerak, menarik Junho Liu Feng, dan bergegas menuju binatang buas dan Big. Liu Feng Hu, kau akhirnya bergerak sendiri. Aku ingin bertemu denganmu untuk waktu yang lama. Apa keahlianmu sebagai Pangeran Taiksu? Semua hewan retak, bunuh. Semua hewan sedang minum, lalu tiba-tiba muncul seekor binatang buas raksasa. Semua jenis binatang buas, berukuran raksasa, dipenuhi roh jahat yang mengerikan, meraung ke langit dan membunuh harimau angin yang mengalir. Sedikit kerja keras, harimau Liu Feng minum dingin, ia berdiri di atas kereta perang tanpa bergerak, sebuah pisau berkepala harimau muncul di tangannya, sebuah pisau terpotong. Cahaya pedang tiba-tiba muncul, dan langit dipenuhi cahaya pedang pucat, yang menebas ribuan binatang buas.